Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, yuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah penjumlahan pecahan campuran seperti ini, namun penyebutnya berbeda. Kalau di sini penyebutnya 4, sedangkan di sini penyebutnya 3. Bu Ani akan memberikan soal sekaligus pembahasannya ya. Nah, seperti ini. Pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Bu Ani menawarkan solusi. Bu Ani akan mengumpulkan nilai-nilai bilangan yang utuh. 1 tambah 3. Kemudian tetap ini penjumlahan. Bu Ani juga akan mengelompokkan bilangan pecahannya, yaitu 2/4 ditambah 1/3. Kita hitung sekarang, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Tanda penjumlahan. Sekarang kita hitung pada bagian yang ini. Kita lihat bahwa penyebutnya berbeda. Pertama-tama kita harus menyamakannya. Kita bisa menentukan KPK antara 4 dan 3. Untuk itu kita cari kelipatan 4 dulu. Kelipatan 4 artinya loncat 4, 8, dan seterusnya. Setelah mencari kelipatan 4, kita cari kelipatan 3. Kelipatan 3 artinya lompat 3, 6, dan seterusnya. Antara kelipatan 4 dan kelipatan 3 pastinya ada bilangan yang sama. Yuk kita lingkari dulu, yaitu 12. Selain itu ada juga 24. Bilangan-bilangan yang sama kita kumpulkan jadi satu di sini. Kita tulis salah satu saja. Begitu pula dengan ini, kita tulis salah satu saja. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat antara 12 dan 24, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 12. Jadi, KPK antara 4 dan 3 sama dengan 12. Setelah menemukan KPK-nya, kita letakkan di sini ya. Penyebutnya ini merupakan KPK dari 4 dan 3. Untuk menghitung pada bagian ini, caranya adalah 12 dibagi 4, kemudian dikalikan 2. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Untuk menghitung pada bagian yang ini tetap menggunakan cara yang sama, yaitu 12 dibagi 3 kemudian dikalikan 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikalikan 1 sama dengan 4. Nah, sekarang kita hitung. Angka 4 ini tetap kita tulis, kemudian tanda penjumlahan. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pada bagian atasnya atau pembilangnya. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Penyebutnya tidak kita jumlahkan ya. Sekarang kita hitung 4 ditambah 10/12 sama dengan ini. Kita sudah menemukan hasil dari 1 2/4 ditambah 3 1/3, yaitu 4 10/12. Kita amati pecahan 10/12 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Untuk menyederhanakan bentuk pecahan ini, pertama-tama Bu Hani tuliskan dulu angka utuhnya, yaitu 4. Sekarang kita bagi bilangan pada bagian atas ini dan pada bagian yang bawah dengan bilangan yang sama. Misalnya pada bagian atas kita bagi 2, maka pada bagian bawah pun juga kita bagi 2. Tidak harus menggunakan pembagi 2 ya, bisa menggunakan bilangan yang lain yang sesuai. Sekarang kita hitung. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 12 dibagi 2 sama dengan 6.
Nah, sekarang kita sudah menemukan hasil dari penjumlahan kedua pecahan campuran ini ya. Sekarang Bu Ani memiliki bentuk soal yang lain. Seperti ini soalnya. Nah, pecahan biasa ditambah dengan pecahan campuran. Pertama, Bu Ani akan menuliskan dulu bentuk pecahan biasanya. Tetap ya, bentuk penjumlahan. Sekarang kita akan mengubah bentuk campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 5 dikalikan 4 kemudian ditambah 1. Hasilnya kita letakkan di sini. 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 ditambah 1 sama dengan 21. Pada bagian yang ini kita lihat penyebutnya tetap kita tulis 5. Nah, sekarang kita hitung pada bagian yang ini. Kita lihat penyebutnya masih belum sama. Maka kita akan menyamakannya terlebih dahulu. Kita bisa mencari KPK antara 3 dan 5. Pertama, kita tentukan dulu kelipatan 3. Kelipatan 3 artinya lompat 3 ya. Begitu pula dengan kelipatan 5, lompat 5. Antara kelipatan 3 dan kelipatan 5 pastinya ada bilangan yang sama, yaitu 15 dan 30. Bilangan-bilangan yang sama itu kita tuliskan di sini. Dua bilangan yang sama ini cukup kita tuliskan salah satu saja. Nah, KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Antara 15 dan 30, manakah yang terkecil? Yang terkecil adalah 15. Kita sudah menemukan KPK antara 3 dan 5 yaitu 15. Setelah itu kita tuliskan KPK-nya di sini. Begitu pula di sini. Nah, sekarang kita akan menghitung pada bagian yang ini ya. Caranya adalah 15 dibagi 3, kemudian dikalikan 2. Hasilnya kita letakkan di sini. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Nah, sekarang kita hitung pada bagian yang ini. Caranya sama. 15 dibagi 5, kemudian dikalikan 21. Hasilnya kita letakkan di sini. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikalikan 21 sama dengan 63. Nah, kita lihat penyebutnya sudah sama. Tinggal kita jumlahkan pada bagian atasnya atau pada bagian pembilangnya. 10 ditambah 63 sama dengan 73. Nah, pada bagian yang ini tetap penyebutnya kita tidak menjumlahkan ya. Nah, sekarang kita sudah menemukan hasil dari 2/3 ditambah 4 1/5 sama dengan 73/15. Nah, ini tadi bentuk pecahan biasa yang ditambah dengan bentuk pecahan campuran. Hanya 2 deret ya, deret pertama dan deret kedua. Sekarang Bu Ani memiliki bentuk soal yang lain. Seperti apa soalnya? Yuk kita simak. Nah, soalnya seperti ini ya. Ada 3 deret penjumlahan. 1, 2, dan 3. Karena ada 3 deret, maka Bu Ani menuliskan, nah ada 3 juga ya, 1, 2, 3. Pertama, Bu Ani akan mengubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Ini masih bentuk campuran ya. Kita akan ubah dengan cara 5 dikalikan 2, kemudian ditambah 2. Hasilnya kita akan letakkan di sini. 5 kali 2 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Untuk mengisi pada bagian yang ini, kita lihat penyebutnya 5. Berarti tetap di sini kita tulis 5. Nah, pada deret kedua ini bentuknya tetap pecahan biasa, maka kita tulis 1/2. Sama ya. Sedangkan deret yang ketiga ini kita akan ubah. Caranya adalah 4 dikalikan 1, kemudian ditambah 3. Hasilnya kita letakkan di sini.
4 kali 1 sama dengan 4, kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, pada bagian yang ini kita lihat penyebutnya adalah 4. Maka kita tulis di sini 4. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan bagian yang ini. Kita lihat penyebutnya belum sama ya. Kita akan menyamakannya. Kita bisa mencari KPK antara 5, 2, dan 4. Kita tentukan dulu kelipatan 5. Kemudian kita tentukan kelipatan 2 dan kelipatan 4. Nah, kita cari yuk. Adakah bilangan yang sama antara kelipatan 5, kelipatan 2, dan kelipatan 4? Nah, yang sama adalah bilangan 20. Artinya itu KPK antara 5, 2, 4 yaitu 20. Setelah menemukan KPK, kita tuliskan seperti ini, tetap ada 3 deret ya. Cara mengisi pada bagian yang ini adalah 20 dibagi 5, kemudian dikalikan 12. 20 dibagi 5 sama dengan 4, 4 dikalikan 12 sama dengan 48. Nah, sekarang kita hitung pada bagian yang ini ya. Caranya sama dengan sebelumnya, yaitu 20 dibagi 2, kemudian dikalikan 1. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dikalikan 1 hasilnya 10. Nah, begitu juga pada bagian yang ini. Kita hitung dengan cara 20 dibagi 4, kemudian dikalikan 7. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikalikan 7 sama dengan 35. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama kan? Tinggal, nah tetap ya, kita tidak menjumlahkan penyebutnya. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya pada bagian yang atas ini. 48 ditambah 10 ditambah 35 yaitu hasilnya 93. Nah, kita sudah menemukan hasil dari penjumlahan 3 deret pecahan ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi ini, yuk kita kerjakan soal nomor 1 hingga nomor 5. Nah, soal-soal ini dapat kita temukan di buku matematika halaman 19. Alhamdulillah, materi tentang penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda telah Bu Hani sampaikan. Semoga ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.